Bisa kelihatan ya, kalau dari bibit labu siam ini memberikan 3 cabang ya. Dari induknya ada 1 cabang, lalu cabangnya 3 kali. 1, 2, dan 3. Nah, ketika saya menjumpai hal yang seperti ini, biasanya yang ketiga ini saya potong. Agar supaya nutrisinya atau gizi dalam biji ini bisa fokus pada 2 cabang saja. Ini sangat berpengaruh kalau menurut saya. Karena labu siam itu biasanya kalau menjadi 3 cabang atau 3 pohon, biasanya itu tumbuhnya kurang sehat atau dia kadang tidak bisa subur seperti yang kita harapkan ya. Bisa berbuah lebat, bisa berbuah besar atau berbuah banyak. Mungkin kalau kita membiarkan bibit labu siam itu bercabang 3, biasanya buahnya sangat kecil-kecil atau kadang buahnya bisa besar tapi tidak bisa banyak. Nah, biasanya kita fokus pada 1 batang atau maksimal 2 batang saja. Nah, kalau yang satu ini bagus-bagus ya. Ini satu bibitnya bisa 1 pohon. Ini juga 1 pohon, 1 batang maksudnya. Ini juga 1 batang, ini juga 1 batang. Nah, jadi kalau ke atas bisa rapi seperti ini. Dan biasanya dari dekat sini kan ini ada cabang lagi toh. Ini kita potong saja. Karena ini sudah menjadi 3 cabang. Kalau ini kan 2 cabang ya. Jadi kita fokus pada 1 cabang dan 2 cabang saja. Kecuali kalau sudah tua ya, sudah umur bertahun-tahun, nanti jarak dari bibit labu siam itu sekitar 5 meter, boleh bercabang berapapun, nggak masalah. Tapi dari 5 meter itu, dari labu siam kalau bisa itu 1 batang atau 2 batang saja. Itu untuk memaksimalkan hasil panen kita. Biasanya saya memproning pohon labu siam ini setelah panen ya. Untuk yang pertama, biasanya saya mengambil daun-daun yang sudah tua agar supaya nutrisi yang ada di dalam pohon labu siam itu berfokus kepada buahnya atau di saluran batangnya agar selalu membawakan buah kepada labu siam tersebut. Termasuk daun-daun yang tua atau daun-daun yang mengering itu kita ambil. Kalau perawatan seperti ini biasanya tidak pengaruh di cuaca panas atau cuaca dingin ataupun di dataran rendah atau dataran tinggi ya. Semua butuh pruning. Kalau di tempat dataran tinggi kita juga memerlukan pruning atau watun ya. Kalau di tempat dataran yang rendah juga sama, kita juga membutuhkan perawatan yang seperti ini agar supaya dia mau berbuah. Dan ada juga yang teman-teman sempat bertanya juga kalau katanya itu sudah menanam berapa bulan gitu tapi tidak mau berbuah padahal daunnya lebat. Nah, itu mungkin karena tidak pernah diproning ya, diproning secara batangnya juga belum pernah, diproning secara daunnya yang sudah tua-tua atau yang sudah mengering itu juga tidak pernah proning. Jadi maka nutrisi di dalam pohon labu siam itu menyebar kemana-mana, dia tidak fokus kepada buahnya saja. Nah, fungsinya untuk kita pruning itu agar supaya nutrisi dan gizi dalam pohon itu tetap fokus pada buahnya saja. Untuk pruning pohon, nah seperti ini nih. Ini kan sudah mengering nih ujung pohonnya. Kita ambil yang sebelah sini. Nah, jadi yang sudah tua seperti ini ya, kita buang agar supaya ini nanti yang di sini ini bisa mengeluarkan cabang baru atau paling tidak nanti gizinya kembali ke pohonnya atau ke buahnya. Pasaran harga labu siam di pasar itu harganya naik turun, kadang bisa menjadi 2.000,
kadang 1.500, kadang 1.000, kadang sampai 6.000. Jadi tergantung cuaca dan tergantung minatnya pengonsumsi. Saya merasa senang dan merasa puas dengan membudidayakan labu siam karena menurut saya labu siam itu setahu saya dia tidak memerlukan penanaman ulang, tapi labu siam itu sekali tanam dia bisa berbuah terus sepanjang tahun dan kita bisa menghasilkan panen bisa per bulan sekali, bisa seminggu sekali, dan juga bisa per hari. Nah, itu tergantung pohon yang kita miliki ya. Kalau semisal kita memiliki satu pohon, itu kita tidak bisa panen setiap hari. Mungkin sebulan sekali. Kecuali kalau satu pohon itu sudah berumur 4 tahun atau 5 tahun. Itu bisa panen setiap hari. Ya. Nah, tapi dengan satu pohon, hasil buah dari satu pohon itu bisa kita tanam lagi. Kita bisa ambil bibit dari pohon satu itu, lalu kita tanam di pinggirnya, dan lalu bisa berkembang. Dari satu bisa menjadi 2, bisa menjadi 5, bisa menjadi 10. Nah, jarak 5 bulan atau 6 bulan, kita bisa memiliki 10-20 pohon. Nah, lalu di umur yang 8 bulan atau yang di umur 1 tahun, kita bisa menghasilkan panen setiap hari tanpa harus menanamnya lebih ulang. Kita tinggal perawatan kesehariannya dengan mulai memproning, mematun, dan memberikan pupuk yang secukupnya. Kalau pupuk yang saya sarankan kepada teman-teman yang mencoba menanamnya di dataran rendah atau di hawa panas, mungkin teman-teman bisa mencoba itu menggunakan pupuk kotoran dari kambing, pupuk kandang ya. Tidak perlu dicampur dengan tanahnya, tapi ditabur saja di atas tanah, di pinggir-pinggir bibit labu siam atau di pinggirnya pohon labu siam. Biasanya saya menggunakan pupuk itu, kecuali kalau media tanam ya. Kalau media tanam saya biasanya menggunakan pupuk kandang ayam atau dari kotoran ayam. Tapi kalau sudah mulai hidup atau sudah mulai menjalar, saya pupuknya menggunakan pupuk kotoran kambing. Oh iya, kalau di tempat saya, labu siam itu kita biasanya menyebutnya namanya jipang. Nah, tapi kalau di tempatnya teman-teman apa? Mungkin ada yang mengatakan labu siam, ada yang mengatakan manisa, ada yang mengatakan hal yang lain juga mungkin. Kalau di tempat saya namanya jipang ya. Bagi teman-teman yang sudah bertanya masalah bibit, apakah saya menjual bibit? Saya tidak menjual bibit. Dulu saya sempat mengirim bibit kepada teman atau ke luar kota itu karena beliau itu kesulitan dalam mencari bibit dan belum paham betul untuk membuat bibit. Maka dari itu saya buatkan bibit lalu saya kirim ke beliau. Nah, kalau ada teman-teman yang bertanya bagaimana cara pembibitannya, bagaimana cara mencari bibit dan membeli bibit, saran saya bikin sendiri saja. Kalau misalkan mau beli saja di pasar bisa. Nanti ada tahap-tahapnya untuk membuat bibit dari labu siam yang dari pasar. Dari video saya yang sebelumnya juga saya sudah menjelaskan bibit dari pasar itu seperti apa, lalu bagaimana cara pembuatannya. Terus kalau misalkan pembuatan bibit dari pohon, nanti akan saya share lagi di video berikutnya. Jadi mungkin cukup sampai di sini. Semoga konten ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa dukung channel ini agar supaya channel ini tetap bermanfaat bagi teman-teman. Salam sehat dan salam semangat. Sampai jumpa di video berikutnya.